Mulai lagi. Ya, kita lanjutkan lagi polemik hari ini. Kita membahas tentang PHK antara rumor dan fakta. Dari laporan di lapangan, penjelasan pabrik atau penjelasan perusahaan kepada orang-orang yang akan di PHK itu apa? Apakah murni bisnis atau ada faktor lain? Kalau yang kami tangkap, yang pertama itu memang karena daya beli, ya, daya beli karena daya beli sehingga serapan terhadap industri mereka menurun, ya. Kemudian yang kedua, memang ada beberapa perusahaan mereka harus diversifikasi usaha, misalnya lighting, ya, dunia lighting lampu konvensional kan sudah nggak mutakhir lagi, maka dia perlu diversifikasi menjadi LED, ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ini dalam tanda kutip nih, ya, menjadi pertanyaan kita nih, kenapa perusahaan-perusahaan yang tutup sebagian perusahaannya, ya, bukan hengkang, ya, bedakan ada hengkang dengan PHK, ya. PHK itu atau rasionalisasi itu dengan hengkang, karena mereka masih ada beberapa pabriknya. Cuman mengurangi karyawan. Ya, mengurangi karyawan. Kenapa perusahaan-perusahaan ini harus kita analisa nih? Kenapa perusahaan-perusahaan ini hampir rata-rata perusahaan-perusahaan dari Jepang, Korea, Amerika, ya, Ford, ya. Tadi walaupun dibantah tadi Ford memang ada PHK, kita tidak bicara hengkang, baru yang nggak punya. Paling tidak data mereka merencana 2.000 orang. Jepang, Korea, Amerika, ya kan? Padahal mereka ini kan perusahaan-perusahaan yang telah mengabdi berjasa dalam membangun industrialisasi di Indonesia. Kenapa sebenarnya? Kalau saya analisisnya adalah jangan-jangan mereka sentimen terhadap poros ekonomi Beijing yang dilakukan oleh Jokowi JK sekarang ini. Ini harus kita kaji terlalu gitu kan. Tentunya mereka wait and see. Ini ada apa ini? Itu kira-kira. Karena begini logikanya. Kalau rasionalisasi itu bisa saja dia hold dulu, ya kan? Tapi sambil menunggu pemerintah mau ngapain gitu kan? Itu kan? Kalau pemerintah tidak memberikan benefit yang maksimal kepada mereka, bisa jadi PHK akan terjadi benar. Bayangkan saja, ini hati-hati nih. Panasonic itu brand internasional, jangan anggap remeh. Pemerintah harus turun serius. Panasonic, Toshiba itu. Panasonic kemarin memberi penjelasan bahwa mereka merelokasi kantor, lalu kemudian tetap menawarkan kepada orang-orang ini untuk ikut pindah ke sana. Artinya tidak ditawarkan untuk stop. Ada pilihan. Untuk hal-hal seperti ini bagaimana? Yang benar aja kan, tetap aja namanya PHK kan. Kita kan bicara masalah PHK. Masalah bicara itu masalah orang Jakarta tiba-tiba suruh pindah ke Surabaya. Berapa kosnya? Itu kan akal-akalan saja gitu. Tetap aja PHK tambahan kos. Mana ada orang mau kayak gitu kan? Dia harus pindahin anak istrinya, rumahnya, sekolahnya. Itu kan bluffing saja. Itu sebenarnya PHK juga. Ya betul. Kalau itu ya PHK di Pasuruan, tapi ada penciptaan lapangan kerja di pabrik baru. Nah, tapi gini Mas Latif. Jadi ini kan kita sekali lagi ini kan negara kita ya. Itu harus betul-betul kita nawaitunya itu harus cari solusi gitu. Jadi bahwa tadi katakanlah kalau ada sintesis ya indikasi ada kecemburuan dari investasi yang beberapa negara tadi misalnya bisa jadi memang benar. Jadi seperti keputusan kereta cepat yang tadi disinggung oleh Cak Popong itu kan bagaimanapun rasionalitasnya itu jauh sekali, nggak ada rasionalitas di sana. Artinya kan ini ditangkap oleh para investor, loh Indonesia kok kebijakan ekonomi lebih didominasi oleh kepentingan politik daripada kepentingan bisnis gitu kan. Nah ini kan membuat preferensi mereka. Investasi terganggu harusnya. Tapi ini sedikit banyak. Investasi makin bertambah. Ya, jadi itu sedikit banyak memang akan mempengaruhi mereka. Nah, investasi memang bertambah sekali lagi, tetapi kan ini kan belum benar-benar yang terrealisasi. Nah, baru komitmen, baru janji. Nah, itu kedua. Nah, ketiga begini. Tadi kalau Pak Abdullah nanya mana datanya, gitu kan. Nah, kita bisa cek di beberapa kawasan industri. Kami kemarin ke kawasan industri di Batam, ya padahal Batam mestinya jadi FTZ ya, ini bisa menjadi potensi kawasan industri yang sangat berdaya saing buat kita. Tetapi di sana banyak sekali pengurangan tenaga kerja dan rata-rata kayak Sony misalnya dan beberapa itu realokasi. Jadi ada pilihan ya Vietnam dan juga Malaysia, Johor, Iskandar, itu kawasan industrinya fasilitasnya luar biasa. Nah, tahan dulu Bu, ini ada tamu kita yang baru datang
Ternyata tadi macet sekali. Silakan Pak Antoni Hilman dari Apindo, tepuk tangan. Dan Abang Anda Sahganda Nenggolan, Doktor Ilmu Perburuhan. Silakan. Selamat datang. Nah, ini pimpinan sidang langsung menyapa. Saya langsung ke Pak Hilman. Setelah duduk mungkin tarik napas dulu. Biar napas dulu, saya teruskan sedikit ya. Jadi bahwa sekarang kalau misalnya dibilang mereka tidak hengkang atau mereka yang tadinya di padat karya menyerap tenaga kerja tadi tidak risau dan menutup usahanya, tidak mungkin ada tambahan pengangguran terbuka sebesar 2015. Dan yang tadi disampaikan ancaman PHK yang begitu besar. Bentar dulu, saya ke Hilman sebentar ya. Pak Hilman, kalau buruh bilang ada 12.000 bahkan 32 ya? Sekarang udah berkembang sekitar 32.000. Kalau data di pengusaha, apakah memang sudah ada gelombang PHK? Iya, gelombang PHK itu memang terjadi dan bisa lebih besar dari angka 35.000 itu. Malah lebih besar dari yang disebutkan oleh buruh. Ini baru anggota kita aja. Tetapi harus dipahami juga, PHK itu dalam arti ada pemutusan hubungan kerja. Tetapi juga ada rekrutmen juga. Ada beberapa faktor, diantaranya tadi dikatakan bahwa ada faktor relokasi misalnya. Kita ambil contoh aja, satu yang baru saja dihebohkan ya, seperti Panasonic. Kan. Mereka menutup, bukan menutup, mereka kan melakukan merger. Dari 3 pabrik, konsolidasikan menjadi 1. Dipusatkan di 1 lokasi di daerah Bogor. Nah, oleh karena itu, tentu yang lain itu aktivitasnya dihentikan. Dan mereka memilih, tentu pertama pilihan manajemen adalah meminta mereka untuk bergabung ke lokasi itu. Tetapi kan pekerja punya pilihan sendiri karena faktor jarak, lokasi dan lain sebagainya. Bahkan misalnya yang tidak terlalu jauh, yang dekat saja dari Cikarang misalnya, dari daerah Jababeka, dari Cikarang dipindahkan ke daerah Bogor, mereka pun menolak. Dan memilih untuk diputuskan hubungan kerjanya. Jadi hal-hal yang semacam itu bisa terjadi dan dalam artian memang karena kondisi perusahaan yang memang mengharuskan untuk dilakukan itu. Faktor utamanya apakah murni bisnis atau karena ada serapan daya beli yang kemudian kapasitas produksi harus berkurang? Tentu ini persoalan yang cukup kompleks ya. Ada faktor daya beli jelas karena situasi ekonomi kita kan kondisinya memang menurun. Kita lihat ya di 2015 ini faktor rupiah dan lain sebagainya. Terus juga situasi bisnis juga. Ya. Bahwa cost itu semakin tinggi diantaranya. Sehingga banyak perusahaan harus memilih untuk melakukan katakanlah mengupgrade alat-alat produksi mereka. Modernisasi. Ya, untuk melakukan modernisasi. Yang justru tentu itu akan berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Gitu. Ini karena faktor-faktor diantaranya di Indonesia ini kan dulu kalau orang punya pekerja banyak itu sesuatu yang sangat membanggakan. Ya. Tetapi sekarang kalau punya pekerja banyak, orang langsung sepertinya bukan ketinggalan zaman, dikasihani gitulah. Ya, aduh kasihan gitu ya. Karena memang potensi pada masa yang lalu potensi konfliknya kita tahu bahwa kondisi hubungan industrial itu kan demikian luar biasanya ketidakpastian. Tapi sekarang kita sudah memasuki era yang sudah lebih baik. Tapi ini tentu mengalami dampak yang sangat dampak berkelanjutannya yang tentu tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 dekade ini. Gitu. Baik. Kayak ke Bang Ganda. Ini ada faktor tenaga kerja, kemudian ada faktor bisnis, tapi bagi pekerja tentu saja mau itu relokasi, mau itu penggabungan, mau apapun, yang jelas mereka kehilangan pekerjaan. Siapa yang harus berperan banyak untuk menahan laju PHK ini? Ya kalau problemnya Indonesia ini kan memang belum terbiasa untuk melihat negara-negara welfare state ya, yang mengkaitkan antara welfare policy, policy kesejahteraan dengan labor policy, ya jadi terpisah. Nah beberapa paket yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi baru-baru ini memang mencoba
ya mengkaitkan antara tax policy, fiscal policy dengan menahan laju dari PHK yang sedang terjadi. Tapi itu too late ya, terlalu terlambat ya karena tidak mengantisipasi. Karena ada dua hal besar yang sebenarnya udah tren lama. Tren pertama itu yang disebut sebagai flexibility labor market itu, yaitu kan tidak dicegah oleh pemerintah. Ya bisa dicegah, tapi pemerintah tidak cegah. Dan Apindo juga berkomitmen untuk 15-17% aja pekerja tetap, misalkan seperti itu. Itu memang jadi tren dari para pengusaha yang ini pekerja merasa tidak punya kemampuan untuk menahannya. Yang kedua ya itu kita ini kan sekarang sudah berubah dari masyarakat Indonesia menjadi masyarakat ASEAN. Ya kan dari 250 juta penduduk menjadi 600 juta penduduk. Kita nggak bisa larang sekarang orang Filipina jadi supir di Jakarta. Nggak bisa melarang orang Filipina kerja di ini. Nah, kelemahan pemerintah ini contoh ya, saya selain daripada pendiri Serikat Buruh dan doktor saya di bidang perburuhan, saya juga komisaris di perusahaan di Bogor, Pak, dulu namanya Samudra Biru, Bapak tahu ya, Great River dulu namanya. Jadi ini ada problem database yang pemerintah kita ini memang suka lalai. Jadi perusahaan saya ini di mana saya komisaris udah pindah ke Klaten sana, itu 2013 akhir. Tapi baru dicatatkan di dinas Naker itu di kabupaten, ya itu baru 2014. Tahun kemudian. Satu tahun kemudian. Nah, masuk ke pusat itu mungkin bisa 2015. Jadi kita itu sebenarnya bahayanya itu ya kalau pemerintah pun punya program yang jelas, dia datanya itu nggak up to date. Dampak dari keterlambatan itu apa? Ya, sebenarnya kan strategi pemerintah ini kan melihat itu kan harus dalam faktor dinamik. Dia lihat misalkan ada change, ada perubahan, pabrik tekstil bakal tutup, pabrik ini bakal tutup karena ada saingan dari Cina atau dari mana. Maka dia harus melihat ini berapa banyak yang dideploy. Deployment daripada tenaga kerja. Berarti harus ada training untuk misalkan dia, oh ini orang dari pabrik garment, udah kita buat jadi konveksi, berarti harus di training kooperasi. Kalau datanya nggak ada, setahun kemudian, nah inilah problem kita sekarang. Udah sempat kelaparan orang, baru dilatih. Tahun. Karena apa? Karena kita nggak ada welfare policy-nya. Kalau di negara maju, orang itu misalkan PHK sekarang, 6 bulan lagi baru kerja, selama itu ditanggung negara. Nah itulah sebenarnya memang sekarang kayak di Jakarta misalkan, kita punya anggaran 70 triliun, ya harusnya 30 triliun itu bisa jadi welfare policy. Ya artinya apa? Misalkan buruh bagaimana gratis transportasi, buruh dapat apartemen gratis, ini gratis, itu harusnya pemerintah. Di paket kebijakan 4 itu dibahas. Ada. Itu kebijakan 4 itu dia itu apa namanya? Dia lebih ke arah tax-nya ya, tax allowance, kemudian tax subsidi ya, PPN dikurangin, biaya masuk dikurangin gitu. Jadi belum itu udah bagus ya kalau dia memang menghitung sampai ke tenaga kerja tadi. Berapa banyak tenaga kerja yang boleh. Misalnya gini, Obama waktu Obama jadi pemerintah pertama kali dia bilang setiap perusahaan industri kecil ya di sana yang bisa menyerap tenaga kerja per 100 tenaga kerja akan dikurangi tax-nya 3% misalnya gitu. Itu janji kampanye Obama misalnya. Jadi terukur. Kalau kita kan nggak terukur, gelondongan ya, gelondongan. Pokoknya nanti kita dengan tax subsidi ini maka nanti tahan. Tapi faktanya kan nggak bisa. Kenapa? Karena memang nggak terukur. Malah sekarang teman-teman pengusaha kan pada ketakutan dikejar-kejar pajak sekarang. Karena rejim pajaknya bukan malah lebih baik, rejim pajaknya itu malah sekarang lebih detail. Jadi setiap karyawan dari perusahaan sekarang harus mengisi detail soal pajak itu. Jadi sekarang pengusaha itu malah makin takut, bukan dia malah dapat insentif dari ini. Saya kembali ke Pak Hilman. Pak Hilman, dampak ekonomi global itu sudah lama kita rasakan. Artinya sebetulnya pemerintah sudah punya alarm bahwa suatu saat akan ada daya beli yang sangat rendah. Apakah pemerintah punya upaya terhadap pengusaha untuk tetap menjaga iklim usaha? Ya, saya kira kan tadi sudah disampaikan, ada berbagai paket kebijakan ekonomi yang jalan itu sudah sampai 10. Ya memang begini, realitanya memang kita udah tahu, kita punya kendala birokrasi yang sangat yang sangat serius juga sampai sekarang itu yang masih belum diatasi, di mana masih ada ego sektoral ya. Sehingga kemudian katakanlah antara industri dan perdagangan sendiri seringkali tidak sinkron. Beberapa waktu yang lalu dalam paket kebijakan ekonomi sendiri juga di antara menteri kabinet kan juga masih ada perselisihan pendapat. Jadi hal yang begitu saya kira ini menyangkut masalah implementasi. Belum lagi kalau kita berhadapan dengan birokrasi di daerah.
kebijakan pusat kemudian tidak apply di daerah. Karena daerah itu seolah-olah kan punya kebijakan sendiri dan kemudian kontrol terhadap daerah itu juga menjadi lemah. Oke. Ya, nah ini yang menurut saya kebijakan-kebijakan itu masih belum efektif dirasakan oleh dunia usaha, dan juga ada beberapa kebijakan juga yang seolah-olah ini tidak confirm dengan dunia usaha. Tujuannya untuk memberikan kemudahan, tujuannya untuk memberikan insentif, tetapi justru yang muncul adalah disinsentif gitu kan. Okay. Nah, hal yang begitu kan terjadi gitu. Baik. Ya. Cek. Ya. Tutup dulu sesi ini. Ya. Ya. Enggak, sedikit aja. Boleh. Ya. Jadi ternyata kait berkait. Kait berkait. Kait berkait. Antara lain ya. Sekarang kan dengan MEA itu siapapun boleh masuk. Termasuk ada kebijakan yang akan merugikan buruh kita. Apa itu? Pekerja-pekerja yang masuk tidak perlu berbahasa mengerti Indonesia. bahasa Indonesia. Siap.